Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI atau Test of Indonesian as Foreign Language atau disingkat TIFL. Perkenalkan, nama saya Rido Zakaria, 4151 9110212. Kali ini saya akan mempresentasikan ini untuk memenuhi kebutuhan nilai tugas besar 2 bahasa Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan. Terbelakang, sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bahasa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Masalah yang sangat mudah diidentifikasi adalah yang bertalian dengan bahan ajar yang digunakan oleh setiap institusi pengajaran BIPA dan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk memberi keputusan tentang kemampuan penutur asing dalam berbahasa Indonesia. Bahasannya, penjelasan UKBI atau Uji Kompetisi Bahasa Indonesia atau TIFL Test of Indonesian as Foreign Language. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 pada tahun 1983, selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia 5 pada tahun 1988. Muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia pada awal tahun 1990-an. Instrumen evaluasi itu diwujudkan kemudian dinamai dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Sejak saat itu, UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Peranan penting UKBI atau TIFL dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain tentunya sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan identitas budaya suatu bangsa yang menandakan kekayaan bangsa tersebut. Maka sangat beruntung negara kita memiliki beraneka ragam bahasa negara, namun tidak semua bahasa yang ada di Indonesia digunakan oleh seluruh warga negaranya. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan daerah, umur, tingkat pendidikan, dan lainnya. Penggunaan bahasa oleh mahasiswa tentu berbeda dengan anak kecil, masyarakat yang tak berpendidikan, elit politik, atau dengan para pengusaha. Disitulah kita bisa lihat bahwa bahasa dapat menunjukkan strata sosial penggunanya. UKBI bertujuan untuk memberikan penilaian standar kemampuan seseorang pengguna bahasa Indonesia dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan kapan, di mana, dan bagaimana kemampuan itu diperoleh. Perkembangan UKBI atau TIFL di Indonesia dan mancanegara.
Menurut Alawiyah 2013, saat ini Indonesia hanya memiliki sebuah tes terstandarisasi yang mampu mengukur kemahiran berbahasa Indonesia dengan baik, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Namun menurut Janiah 2011 mengungkapkan bahwa UKBI ini belum teruji dapat mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur asing, karena soal-soal dalam UKBI lebih ditujukan untuk penutur asli bahasa Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah tes bahasa yang serupa UKBI, namun lebih dispesifikasikan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia penutur asing. Dalam pemanfaatan UKBI disarankan agar UKBI dimasukkan dalam salah satu syarat uji kelayakan bagi tenaga kerja profesi, disesuaikan dengan karakteristik profesinya, misalnya skor standar UKBI untuk dosen jurnalis atau guru tidak sama dengan tujuan pentingnya kajian kesantunan berbahasa bagi pengajar, maka selayaknya lah diadakan tes UKBI Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagai persyarat menjadi seorang tenaga pendidik. TOEFL Test of English as a Foreign Language sudah sangat akrab dengan kehidupan kita di masa sekarang ini. Bahkan singkatan itu sepertinya sudah menjadi jargon tersendiri untuk menyebut uji kemampuan berbahasa. Sangat banyak bidang pekerjaan yang mengharuskan para pekerjanya memiliki skor kemampuan berbahasa Inggris sekian atau di atas sekian. Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang TOEFL-nya bahasa Indonesia? Karena masih sangat banyak orang Indonesia yang belum pernah mengikuti atau bahkan belum mengetahui tentang UKBI atau TOEFL. Keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah itu tentu berkaitan dengan banyak hal. Di samping mungkin berasa tidak perlu mengingat bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari, masyarakat juga mungkin merasa tidak diwajibkan. Di antara pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua itu terdapat 8 kelompok besar yang dibedakan atas dasar bahasa pertamanya. 8 kelompok itu adalah penutur asli bahasa Jawa 38,08%, Sunda 15,26%, Madura 4,29%, Batak 1,97%, Minang 2,23%, Bali 1,64%, Bugis 2,04%, dan Banjar 1,74%. Solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan UKBI atau TIFL di Indonesia atau mancanegara. Di banyak tempat UKBI telah dimanfaatkan banyak lembaga instansi sebagai alat seleksi. Universitas Tanjung Pura, Kalbar misalnya mensyaratkan mahasiswa S1 yang mau menulis skripsi harus lulus UKBI minimal madya. Sementara itu UPI dan Unpad Bandung mensyaratkan lulusan UKBI minimal unggul untuk mahasiswa pasca sarjana. Atas dasar itu BBPR pun berharap UKBI dapat lebih memasyaratkan dan dijadikan alat uji kemampuan berbahasa Indonesia bagi setiap individu dan instansi pemerintah swasta yang ada di Riau.
Lebih dari itu, sesungguhnya sangat jelas bahwa tes kemahiran berbahasa semacam UKBI ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu, bahkan seleksi penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS. Mahasiswa tentu tidak lepas dari tugas-tugas berupa makalah, juga menyusun skripsi, tesis, atau disertai pada akhir masa studinya nanti. Semua itu akan mereka tulis dalam bahasa Indonesia. Simpulannya, seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang dipandang penting di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Masalah yang sangat mudah diidentifikasi adalah yang bertalian dengan bahan ajar yang digunakan oleh setiap institusi pengajaran BIPA dan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk memberi keputusan tentang kemampuan penutur asing dalam berbahasa Indonesia. UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dengan berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia. Namun keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah itu tentu berkaitan dengan banyak hal. Di samping mungkin merasa tidak perlu mengingat bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari, masyarakat juga mungkin merasa tidak diwajibkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.